Cara mengetahui ijazah abal-abal di mana saja, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan video kali ini kami Al-Fakir Mu'allim akan memberikan tip cara mengetahui ijazah abal-abal, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, baik itu melalui Google maupun di YouTube maupun dimanapun. Bahkan walaupun toh itu berada di dunia nyata sekalipun. Perhatikan nih, standar ilmu Islam. Standar ilmu Islam artinya ukuran ilmu Islam. Ilmu Islam itu memiliki ukuran, memiliki standar. Yang pertama, apakah amalan itu memiliki dasar dalil dari Al-Quran ataukah tidak? Jadi harus dilihat nih, apakah amalan ini memiliki dasar dalil dari Al-Quran ataukah tidak. Jika tidak ada, maka bisa kita lihat, mungkin saja amalan-amalan tersebut memiliki dasar dari Al-Hadis, dari hadisnya Rasulullah SAW. Jika ternyata amalan-amalan itu tidak berdasar dari Al-Quran maupun tidak punya dasar dalil dari Al-Hadis, maka selanjutnya nih bisa dilihat, mungkin amalan-amalan tersebut diambil dari kitab-kitab para ulama salafus soleh. Jadi ini harus ditanyakan, apakah memang amalan tersebut memiliki dasar dari Al-Quran, atau mungkin dari Al-Hadis, atau mungkin dari kitab-kitab para ulama salafus soleh. Jadi inilah standar dari ijazah. Kalau ijazah tersebut tidak memiliki dasar dari Al-Quran, tidak memiliki dasar dari Al-Hadis, dan juga tidak memiliki rujukan dari kitab-kitab para ulama salafus soleh, maka jelas itu adalah ijazah abal-abal, ijazah yang tidak islami. Jika ijazah ilmu bermantra bahasa ajam nih, boleh bahasa ajam boleh, tapi dengan syarat. Bahasa ajam adalah bahasa yang selain Arab. Dengan syarat nih, maka dengan syarat harus faham artinya. Harus faham artinya, misalnya ada ijazah bermantra bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Sunda, atau bahasa Melayu, atau bahasa Bugis, atau bahasa Inggris, atau bahasa Suryani, atau bahasa Ibrani misalnya, maka syaratnya harus faham artinya. Untuk mengetahui apakah ada kata-kata syirik ataukah tidak. Jadi standar tujuannya adalah apakah ada kata-kata syirik ataukah tidak di dalam mantranya itu. Jika ada kata syirik, maka haram. Haram karena syirik, orangnya menjadi musyrik. Dan jika ada kata yang tidak difahami, maka sebaiknya jangan diamalkan sampai diketahui artinya. Misalnya nih, ada mantra-mantra berbahasa Suryani atau berbahasa Ibrani atau berbahasa yang tidak bisa kita ketahui maknanya, maka sebaiknya jangan diamalkan sampai diketahui artinya. Mengapa? Karena bahaya. Bahaya, jangan-jangan nanti setelah kita mengetahui maknanya atau artinya, ternyata kata-kata itu menyebut Tuhan-Tuhan selain Allah, menyebut zat-zat yang selain Allah. Ini akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Syirik ini adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum pelaku syirik ini betul-betul bertobat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nih ada cara lagi, misalnya sudah tidak ada dasar dari Al-Quran, tidak ada dasar dari hadis, tidak ada dasar dari kitab-kitab para ulama soleh, ya.
Kemudian kalau kita misalnya nih ingin memastikan lagi, maka bisa kita baca nih 2 ayat dari surat Al-Isra ayat yang ke-81 dan surat Saba ayat yang ke-49. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Artinya waqul dan katakanlah oleh engkau, ja'a telah datang al-haqqu oleh hak, oleh kebenaran. Wa zahaqa dan telah sirna, hancur lebur, al-batilu oleh kebatilan. Telah datang oleh kebenaran, maka hancur leburlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan kana yaitu ada oleh kebatilan, zahuqa yaitu akan lebur, hilang, sirna. Kemudian dalam surat Saba ayat yang ke-49 kita baca, qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batil wa ma yu'id. Qul, katakanlah oleh engkau, ja'a telah datang al-haqqu oleh hak, oleh kebenaran. Wa ma yubti'u dan tidak akan mengawali al-batilu oleh kebatilan. Wa ma yu'idu dan tidak akan kembali oleh kebatilan. Jadi kalau kebenaran sudah datang, maka kebatilan tidak akan bisa mengawali lagi dan juga tidak akan kembali lagi. Ingat nih ya, dibaca 2 ayat dari surat Al-Isra ayat yang ke-81 dan surat Saba yang ke-49. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqqu wa ma yubdu'ul batil wa ma yu'id. Diulang-ulang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqqu wa ma yubdu'ul batil wa ma yu'id. Kalau seandainya misalnya saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center belum bisa menghafalkan ayat ini, maka metodenya, caranya dengarkan cara kami membaca, kemudian tirukan berulang-ulang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batil wa ma yu'id. Coba mari kita ulang sekali lagi dengan bacaan yang agak pelan-pelan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kemudian qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batil wa ma yu'id. Silahkan didengar berulang-ulang hingga hafal, kemudian silahkan diamalkan. Insya Allah kita akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana ijazah yang abal-abal dan mana ijazah yang benar-benar islami sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.